Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di tim Kase langkah mundur langkah kencot. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan eksplorasi seperti biasa ya. Namun di malam hari ini kita tidak bersama Mas Ganang Ya. Dikarenakan Mas Ganang itu sedang melakukan sebuah penyelidikan terhadap anak perempuan yang dilihat oleh Mas Ganang. Anak perempuan itu menjadi pamomong dari Asupanting. Ya, betul. Yang menjadi harapan Mas Ganang itu menyelidiki anak perempuan itu mendapatkan banyak informasi mengenai Asupanting. Dan Mas Ganang menginginkan penyelidikan ini tidak dilakukan secara beramai-ramai. Mas Ganang melakukan penyelidikan secara diam-diam sehingga nantinya informasi yang didapatkan oleh Mas Ganang itu bisa kita kerjakan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah yang ada di hutan ini. Ya. Dan di sisi lain Mas Ganang juga memerintahkan kita untuk menyelidiki ataupun mencari tahu mengenai apa namanya sih kakek yang dikuburan mengenai kakek Mir. Ya. Nah, kakek Mir di sini adalah kakek yang sudah meninggal dan dimakamkan, dan makamnya itu selalu didatangi oleh Asupanting. Ya. Ya. Bahkan makamnya itu sudah dirusak. Betul. Nah, dari informasi yang sudah kita dapat, makam kakek Mir itu dirusak dan kematiannya itu disebabkan oleh cambukan apa namanya? Cabikan dan gigitan oleh Asupanting. Ya. Sehingga kita itu harus mencari tahu apa sih sebabnya makam dari kakek Mir itu dirusak dan kenapa kakek Mir itu dibunuh oleh Asupanting. Ya, ini perlu dicari tahu ya teman-teman, karena informasi ketika kami datang ke makam itu timbang siur. Yang si A, Sohibul Wilayah si A mengatakan seperti ini dan si B mengatakan seperti itu. Jadi lebih enaknya itu kita mencari tahu informasi itu sendiri agar lebih valid. Ya. Nah, di sini kita itu ingin menemui siapa namanya kemarin? Barnoyo. Ya, semoga saja Barnoyo itu bisa mendatangkan kami tua di hutan ini ya. Nah, sesepuh. Karena informasi yang lebih masuk logik itu dari Barnoyo. Daripada si Kardibulan apa? Iya, betul. Dan juga ini teman-teman, kita sengaja menggunakan senter karena kita menghindari dari Asupanting tidak mendekat kepada kita. Karena kalau misalkan kita menggunakan lilin terus tiba-tiba Asupanting datang, kita secara kaget menyalakan, ini kan takutnya resiko. Ya. Ya, intinya pesan dari Mas Ganang, hindari mara bahaya. Ya. Sebisa mungkin kalian hanya mendapatkan mencari tahu mengenai informasi. Ya. Ya, doakan kami teman-teman, semoga tugas yang diberikan oleh Mas Ganang kita bisa menjalankannya dengan baik. Kita juga mendapatkan informasi dengan benar, yang nantinya informasi ini digunakan untuk penyelesaian masalah di hutan. Apa sih? Dinding tali. Ini bukan Petaling Jaya. Petaling Jaya. Ya, cukup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kase langkah mundur langkah kencot. Seperti biasa, dulur jenengan itu sholat terlebih dahulu, duduk manis, habis sholat kumpulin keluarga, kumpulin anak, kumpulin yang lain, nonton bareng-bareng video Tim Kase jam 18.20, siapin 9 dan makan ya. Bentar, Bun. Ini berpisah bukan karena tidak belajar dari yang sudah-sudah ya, ini memang sudah rencana. Jangan lupa itu, jangan di skip iklannya. Lagi mudun banget kok. Loh. Kalian mencari saya. Iya, kemana saja? Tadi saya datang ke kuburan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang sedang pergi tadi, sedang bersilaturahmi kepada kami tua Eyang Galmati. Oh, Galmati. Ya, seperti ini. Adanya saya bersilaturahmi kepada Eyang Galmati itu, saya ingin membuktikan bahwasanya ucapan saya yang saya ceritakan kepada kalian itu memang benar, nyata apa adanya. Mungkin waktu pertama kita ketemu,
kalian masih bertanya-tanya apakah benar yang diceritakan oleh saya tentang kematian kakek Mir. Nah, Iya, itu iya. yang menjadi permasalahan. Nanti saya akan pertemukan kalian kepada kami tua atau sesepuh yang kalmati. Agar kalian bisa mendengarkan, kalian bisa menyimak apakah cerita yang saya ceritakan kepada kalian mengarang ataupun benar. Ya, kami memang butuh kebenaran. Waktu kita ketemu pertama kan ada dua versi cerita yang berbeda antara dirimu dan temanmu. Nggak tahu mana yang benar. Ya, apakah memang si yang kakek Mir itu melakukan pesugihan Kemudian, ataupun ada masalah lain seperti yang dikatakan jenengan membunuh saudara ataupun Kerabat. bagian dari Asupanting. Gitu loh. Ya seperti itu saja. Saya panggilkan Eyang Kalmati. Kalian mendengarkan sendiri. Ya. Oh, ya. Semoga saja yang Kalmati mengetahui ya tahu detail lah ya. detailnya mengenai Assalamualaikum kematiannya yang disebabkan Kalmati. oleh Asupanting itu alasannya apa? Mereka sudah datang. Iya. Silakan, silakan. Mana? Ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang Kalmati ya. Ya, saya Kalmati. Ini manusia yang saya ceritakan kepada Eyang. Kamu siapa ya namanya? Parnoyo. Parnoyo. Oh iya, Parnoyo. Mohon Mohon maaf. Penglihatannya sudah sedikit goyang. Ya, ya, ya. Kamu ingin menanyakan tentang Asupanting. Ya, itu. Apakah jenengan mengetahui mengenai kematian yang disebabkan terhadap kakek Mir? Itu kenapa Asupanting kok bisa menyerang kakek Mir sehingga membunuh, sampai-sampai makamnya pun diobrak-abrik oleh Asupanting. Itu dikarenakan apa? Ya, saya sedikit besarnya memang mengetahui awal mula kejadian yang sangat mengerikan itu. Ya, mungkin saya adalah saksi hidupnya waktu itu. Silakan duduk untuk bercerita. Ya, Mohon maaf, saya tidak bisa menunggu kalian. Kenapa? Apakah ada urusan? Ya, Oh, ya, ya, duduk saja. terima kasih banyak. ya sama-sama. Ya mungkin nanti jika kalian sudah selesai, saya akan menjemput Eyang. Oh, ya. Panggil saja saya. Punten, Yang. Saya tinggal dulu Yang. Saya masih ada urusan. Ya, tidak Nanti apa-apa. jika sudah selesai, nanti saya akan jemput Eyang. Ya, Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalian itu siapa? Oh. Ada urusan apa dengan Asupanting? Dunia perkenalkan. Kami dari tim GASE. Kami itu mendapatkan laporan bahwasannya di wilayah ini itu sedang diteror sebuah suara yang mengerikan. Ya, Dan akhirnya kami semua satu tim Waalaikumsalam. itu menyelidiki sebenarnya sedang ada masalah apa di hutan ini. Nah, akhirnya kita mengetahui bahwasannya suara-suara mengerikan itu disebabkan oleh teror Asupanting. Bahkan kita sudah melihat sosok dari Asupantingnya itu seperti apa. Karena kita ingin menyelesaikan masalah yang ada di wilayah ini, tentunya kita harus mencari tahu apa sih penyebab Asupanting melakukan teror di wilayah ini.
Dan sampai akhirnya kita mendapatkan informasi mendatangi sebuah makam yang dimana makam itu selalu didatangi oleh Asu Panting. Dan ternyata makam itu adalah makamnya kakek Mir. Nah, sampai kita di lokasi, kenapa makamnya kakek Mir malah dirusak oleh Asu Panting? Apa sebabnya Asu Panting merusak makam ini? Nah, dari informasi yang diberikan oleh Parnoyo, ternyata kematian dari kakek Mir itu juga dibunuh ataupun disebabkan oleh Asu Panting. Itu sebenarnya bagaimana ceritanya? Kamu sedang berurusan dengan Asu Panting. Apakah kamu juga mengetahui bahwasanya Asu Panting ini adalah makhluk yang berbahaya? Ya, kita sudah beberapa kali bertemu dan kita juga mengetahui Asu Panting adalah makhluk yang sangat beringas. Ya, saya sebagai orang tua hanya mewanti-wanti. Yang kalian hadapi itu bukan makhluk yang biasa. Makhluk ini adalah makhluk yang sangat sadis. Saya yang menyaksikan sendiri kesadisan dari Asu Panting. Cerita ini sudah 10 tahun yang lalu. Waktu itu malam Kamis Wage. Saya berada di depan rumah, tiba-tiba ada sebuah kendaraan yang lewat. Mungkin kau lebih mengetahuinya, yaitu mobil. Oh ya. Ya, mobil itu saya tahu bahwasanya mobil itu adalah milik dari adik dari kakek Mir. Oh, adiknya kakek Mir. Ya, adik dari kakek Mir itu dia bekerja di luar kota. Ketika itu dia dan anaknya pulang untuk mengunjungi kakek Mir yang ada di wilayah ini. Ternyata mereka bukan hanya berdua manusia, namun ada yang lain ataupun ada pihak ketiga yang ada di dalam mobil itu. Pihak ketiga itu adalah salah satu gerombolan dari Asu Panting. Entah apa yang terjadi, kenapa Asu Panting itu ada di dalam mobil, saya tidak tahu. Yang jelas, ketika mereka berdua, si adiknya kakek Mir dan anaknya itu pulang, mereka tidak hanya 2 orang saja, melainkan ada satu dari pihaknya Asu Panting yang ada di dalam mobil tersebut. Lalu mereka turun, saya menyaksikannya dari depan rumah. Mereka turun dari mobil itu. Entah apa yang dilakukan mereka berdua di dalam rumah tersebut, tiba-tiba kakek Mir yang sudah lama sakit-sakitan keluar dan membuka mobil itu. Saya hanya melihatnya dari kejauhan. Malam itu sangat dingin manusia. Seolah-olah saya yang sebagai kami tua di sana merasakan ada hal buruk yang akan terjadi. Tapi saya tidak tahu apakah hal buruk itu karena Asu Panting itu. Dan pada waktu itu saya juga tidak tahu bahwasanya makhluk itu bernama Asu Panting. Saya masih belum tahu. Kakek Mir membuka pintu mobil di bagian belakang dan membawa Asu Panting yang ada di dalam mobil itu dalam kondisi tertidur. Entah itu tertidur, entah dalam kondisi memang sudah mati, saya tidak tahu. Yang jelas saya lihat dari kejauhan dia membopongnya masuk ke dalam rumah.
Setelah itu, mungkin selang 3 ataupun 4 hari, kejadian yang sangat mengerikan datang. Semua warga di wilayah itu, di wilayah saya, ketakutan dengan suara yang datang dari penjuru arah. Suara itu sangat mengerikan manusia. Saya yang seumur hidup saya, baru kali ini saya mendengar suara yang begitu menyeramkan. Teriakannya sangat membuat hati kami semua itu bergetar. Kami sangat ketakutan. Waktu itu tidak ada warga ataupun masyarakat yang berani keluar. Karena suara itu sangat keras terdengar. Sampai pada suatu waktu, asupanting itu saya lihat dari jendela rumah saya mengepung rumah dari kakeknya. Adik dari kakek Mir dan anaknya masih berada di rumah itu dan belum balik lagi ke tempat ataupun keluar kota yang dia bekerja di sana. Terjadi keributan yang sangat luar biasa di rumah itu. Karena ketakutan para warga, tidak ada yang berani mendekat ke rumah kakek Mir. Karena suara dan keributannya seolah-olah mengisyaratkan bahwasanya ada kejadian yang sangat mengerikan di dalam rumah itu. Saya sebagai kami tua di sana juga tidak berani mendekat secara langsung. Saya hanya berani melihatnya dari jendela rumah saya. Mungkin ada sekitar 20 gerombolan asupanting, bahkan ada yang sampai di atas genteng rumah kakek Mir. Setelah itu, setelah mungkin 2 atau 3 jam, asupanting perlahan-lahan dia pergi dari tempat itu. Setelah benar-benar tidak ada suara dari asupanting itu dan tidak ada satupun asupanting yang masih tinggal di rumah kakek Mir, kami, terutama saya, Pak, saya mengundang para warga untuk mendekat ke dalam sana. Kau tahu apa yang saya saksikan? Saya melihat kakek Mir sudah tergeletak di ruang tamu dengan badan yang penuh luka. Luka bekas cakaran di wajahnya, luka bekas gigitan di lehernya, dan di sekujur tubuhnya itu penuh dengan darah. Saya sangat terkaget dan saya sangat saya tidak bisa menceritakannya. Kejadian itu begitu menyeramkan. Belum pernah saya melihat di mata saya langsung kejadian yang begitu menyeramkan. Saya langsung menyimpulkan bahwasanya telah terjadi pembantaian yang dilakukan oleh asupanting itu. Yang kala itu saya belum mengetahui makhluk apa itu dan siapa namanya. Namun ternyata manusia, di pembantaian itu hanya ada 2 mayat saja yang tersisa. Mayat dari kakek Mir dan mayat dari anaknya, adiknya kakek Mir. Makanya. Sedangkan ayah dari anak itu entah kemana sampai sekarang belum ditemukan. Yang jelas di situ bercucuran darah di ubin rumah itu. Ketakutan para warga menjadi-jadi. Apakah mungkin asupanting akan datang dan menyerang kita juga? Apakah mungkin kita semua akan binasa oleh asupanting ini? Semua warga pada ketakutan. Tetapi di pembantaian itu ternyata ada yang selamat. Lah, yang selamat itu siapa? Yang selamat itu memang
sudah dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan ataupun kesaktian. Para warga percaya adanya dia selamat di waktu pembantaian, malam pembantaian itu, karena memang kesaktiannya ataupun dia bisa melawan Asupanting yang begitu banyaknya. Hanya dia yang selamat, tidak ada lagi. Kakek Mir meninggal dunia, adanya kakek Mir meninggal dunia juga. Dia yang selamat adalah seorang yang memiliki kesaktian. Dia bernama siapa namanya? Aduh, saya lupa namanya siapa. Tolong panggilkan itu sebentar. Yang bersama saya. Parnoyo, ingin tanya siapa? Ya, yang tadi kesini si Parnoyo. Orang banyak yang ditanyakan apa? Dia nggak bisa datang, mau bersuara. Ya Allah, saya lupa namanya. Orang yang selamat dari pembantaian, yang sakti. Dia taunya yang sakti seperti itu. Orang yang sakti. Dukun Ratno. Iya, Ratno, ya Allah, nama saya banyak lupa nama tapi masih keinget wajahnya. Dukun Ratno bukannya yang sampai sekarang itu selalu datang ke hutan ini dan melawan Asupanting? Iya, hanya Ratno saja yang selamat dari pembantaian itu. Atas bekal dari pembantaian yang terjadi waktu itu, mungkin di dalam hatinya Ratno itu memiliki dendam yang menggebu-gebu terhadap Asupanting. Sehingga dari kejadian itu hingga sekarang, si Ratno itu sangat berusaha keras untuk bagaimana caranya melenyapkan ataupun membinasakan Asupanting. Dia sangat menggebu-gebu untuk membabat semua Asupanting yang masih tersisa. Nyatanya dari kejadian itu hingga sekarang sudah 10 tahun. Belum ada satupun yang bisa dikalahkan oleh dukun itu. Siapa namanya tadi? Ratno. Ratno. Memang ancaman yang diberikan oleh Asupanting sangat luar biasa. Dan sebenarnya kejadian ini sudah lama mereda. Entah apa yang membuat Asupanting ini kembali lagi ke wilayah ini. Kami pun tidak tahu. Dan kenapa Asupanting, Mas? Dia sering berkunjung dan merusak makam milik dari kakek Mir. Nah, mohon maaf sebelumnya. Apakah jenengan mengetahui kenapa adik dari kakek Mir itu membawa Asupanting ke wilayah ini? Nah, kabar yang beredar di warga ataupun tetangga yang lainnya itu bagaimana? Nah, para warga banyak membicarakan tentang hal itu memang. Ada yang mengatakan sepertinya kakek Mir ataupun keluarga itu sedang melakukan pesugihan. Ada yang mengatakan hal lain. Ada yang mengatakan bahwasanya kakek Mir telah membunuh salah satu dari kerabatnya Asupanting itu.
sehingga membuat Asupanting, gerombolan Asupanting itu menyerbu rumah dari kakek Mir. Berita itu masih simpang siur, kejelasannya masih belum muncul hingga sekarang. Sedangkan si Ratno itu sampai sekarang tidak mau memberikan sesuatu hal yang bisa kami terima ataupun penjelasan yang gamblang dari Ratno. Karena di kejadian itu Ratno yang tahu persis tentang apa yang terjadi di dalam rumah itu. Ratno tidak mau memberi penjelasan sedikit pun. Dia selalu marah-marah. Warga tidak ada yang mau menyapanya karena setiap ada warga yang menyapa Ratno pasti selalu dengan nada yang tinggi. Jadi para warga itu enggan untuk menanyakan, apalagi menanyakan tentang Asupanting. Setiap kali ditanyakan oleh entah itu lurah saja, ketika lurah itu bertanya kepada Ratno tentang Asupanting yang pernah kejadian dulu, itu Ratno selalu marah-marah. Tapi Ratno itu benar-benar memiliki kesaktian ya. Buktinya dia selamat dari pembantaian itu. Padahal rumah dari kakek Mir itu benar-benar sudah dikepung waktu itu. Kejadian itu sangat mengerikan manusia. Lalu kenapa kakek Ratno bisa berada di rumah itu pada saat pembantaian? Itu juga menjadi pertanyaan. Saya tidak tahu kenapa sih Ratno itu ada di rumah itu. Namun ketika adiknya kakek Mir itu pertama kali datang ke situ dan si kakek Mir membawa ataupun menggendong salah satu Asupanting ke dalam rumah, tidak lama kemudian si Ratno itu sering berkunjung ke tempatnya kakek Mir. Entah apa yang dilakukan mereka, saya tidak berani menegur. Jadi saya hanya mewanti-wanti terhadap kalian. Tolong jaga diri kalian ketika menghadapi Asupanting. Jangan sampai kejadian yang sangat mengerikan yang terjadi 10 tahun yang lalu terulang lagi di masa sekarang. Dan sekarang Asupanting sudah kembali lagi ke sini. Entah apa yang dia cari. Apakah kerabat-kerabat dari kakek Mir akan dibunuh padahal sudah tidak ada kerabat. Berarti keluarga dari kakek Mir pun sudah tidak ada satupun. Sudah tidak ada, yang tersisa hanya mereka-mereka yang sudah dibantai. Ketika makam dari kakek Mir dirusak oleh Asupanting, tidak ada satupun pengurus makam yang mau membenar ataupun membetulkan makam dari kakek Mir. Kau tahu kenapa? Mereka semua takut ketika makam dari kakek Mir itu dibenarkan ataupun dibetulkan, mereka akan dikunjungi oleh Asupanting. Mereka tidak mau menjadi korban karena tahu bagaimana sadisnya Asupanting ketika membantai keluarga itu. Berarti jalan satu-satunya untuk kita mendapatkan informasi yang benar apa sebenarnya tujuan dari kakek Mir dan kakak adiknya itu, kita harus menanyakan kepada Mbah Ratno. Iya, hanya dia yang mengetahui persis apa yang terjadi di dalam rumah itu. Sisi Bapak. Tapi kan Mbah Ratno keras. Nah itu masalahnya. Sebentar, saya mengatakan Mbah Ratno itu seolah-olah kalian pernah bertemu, memang sudah bertemu. Kami sudah bertemu beberapa kali dengan Mbah Ratno. Ya, Dan dia itu, ya saya juga pernah melihat Mbah Ratno melawan Asupanting namun kalah. ya bagaimana tidak kalah? Kalaulah Ratno itu
kesaktiannya melebihi Asupanting, harusnya kerja keras dia itu membuahkan hasil dari sebelum 10 tahun yang lalu. Nyatanya 10 tahun sudah berlalu, Pak Ratu tidak mendapatkan hasil apapun. Dia hanya berusaha giat untuk melakukan hal itu, namun belum ada hasil. Saya rasa dia terlalu sombong dengan kekuatannya, mencoba ingin mengalahkan Asupanting, tidak mau dibantu oleh siapapun. Iya kok yang ketika kita ketemu juga dari cara bicaranya kasar sih. Itu memang wataknya. Terlebih lagi ada dendam yang sangat besar di dalam hatinya terhadap Asupanting. Tidak ada yang lain yang mengetahui cerita itu yang terjadi di dalam rumah itu kecuali Pak Ratno yang memang dia masih hidup sampai sekarang. Ya, terima kasih banyak atas informasinya. Mungkin saya akan mencari cara bagaimana cara agar kita bisa berbicara dengan Mbah Ratno. Ya, itu terserah kalian. Saya sudah mewanti-wanti tentang bahaya dari Asupanting. Nah, kalaulah kalian yang benar-benar ingin mengetahui akan hal itu, saya tidak bisa menghalang-halangi kalian. Saya tahu bagaimana jiwa muda seperti kalian, rasa penasaran kalian yang masih sangat tinggi, tidak peduli apa yang ada, resiko yang ada di dalam masalah itu. Ya silakan. Ya, saya hanya mewanti-wanti kalian untuk hati-hati. Ya, seperti itu saja. Terima kasih banyak. Ya, Semoga jenengan sehat selalu. Mohon maaf sudah Repot, membuat repot. ya membuat repot jenengan. tolong saya. Astagfirullahaladzim. Ya, Terima kasih banyak yang. ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, intinya kita mencari cara bagaimana kita bisa berbicara secara baik-baik. Kita bisa menanyakan apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga pembantaian itu berlangsung. Tadi gimana? Di dalam pembantaian itu yang selamat itu hanya satu. Nah itu itu baca. Lah itu Mbak Cari. Ratno yang selamat. Pembantaian Terjadi di keluarga yang korbannya itu kakek Mir, ya kakek Mir. yang